selamat mengulangi salam pendidikan Lempang. Perkenalkan, nama saya Reni Salvianti, NIM 1911015, Program Studi Prawisata Budaya dan Keagamaan, Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, Institut Agama Hindu Negeri Kampung Kenyang, Palangkaraya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya dengan mata kuliah Kebijakan dan Kode Etik Pariwisata. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan kebijakan pariwisata? Kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah dan pembangunan atau promosi, serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi menurut Goldner dan Ritchie. Adapun menurut Edgell, kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan atau kebutuhan masyarakat dengan rencana pembangunan produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran berkelanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang. Definisi terakhir menjadikan pemasaran, pengembangan produk, dan pelayanan hospitality memegang peranan penting dalam kebijakan kepariwisataan. Lebih penting lagi, definisi tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksibel dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap perkembangan yang terjadi. Kebijakan kepariwisataan terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan. Nah, pertanyaan yang kedua, apa saja kebijakan pengembangan sarana dan prasarana wisata? Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana wisata meliputi yang pertama, akomodasi, yang kedua, restoran, ketiga, usaha rekreasi dan hiburan umum, yang keempat, gedung pertemuan, yang kelima, perkemahan, yang keenam, pondok wisata, mandala wisata, yang ketujuh, pusat informasi wisata atau pramwisata. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 kebijakan tahap ketiga 1999 hingga sekarang. Yang pertama, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. Yang kedua, merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia untuk memberikan rujukan sistem nilai bagi totalitas pelaku kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas budaya masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang keempat, yaitu sebutkan 4 aspek kawasan wisata yang baik dan berhasil secara optimal. Yang pertama, attraction atau atraksi adalah produk utama sebuah destinasi. Atraksi berkaitan dengan what to see dan what to do, apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. Seharusnya sebuah atraksi harus mempunyai nilai diferensiasi yang tinggi, unik dan berbeda dari daerah atau wilayah lain. Yang kedua, accessibility atau aksesibilitas adalah
sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu petunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Banyak sekali wilayah di Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan budaya yang layak untuk dijual kepada wisatawan, tetapi tidak mempunyai aksesibilitas yang baik. Sehingga ketika diperkenalkan dan dijual, tak banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya. Perlu juga diperhatikan bahwa akses jalan yang baik tidak cukup tanpa diiringi dengan ketersediaan sarana transportasi bagi individual turis. Transportasi umum sangat penting karena kebanyakan mereka mengatur perjalanan sendiri tanpa bantuan travel agent, sehingga sangat bergantung pada sarana dan fasilitas publik. Yang ketiga, amenity atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum, kebutuhan yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan seperti toilet umum, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. Tentu saja fasilitas-fasilitas tersebut juga tidak perlu melihat dan mengkaji situasi dan kondisi dari destinasi itu sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenitas harus berdekatan dan berada di daerah utama destinasi. Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti hotel, restoran, dan rest area. Yang keempat, ancillary berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang mengurus destinasi tersebut. Ini menjadi penting karena walaupun destinasi sudah mempunyai atraksi aksesibilitas dan amenitas yang baik, tapi jika tidak ada yang mengatur dan mengurus dalam destinasi, kedepannya pasti akan terbengkalai. Organisasi sebuah destinasi akan melakukan tugasnya seperti sebuah perusahaan, mengelola destinasi sehingga bisa memberikan keuntungan kepada pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat sekitar, wisatawan, lingkungan, dan para stakeholder lainnya. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang kelima atau yang terakhir. Menurut Anda, mengapa perlu adanya kebijakan pariwisata? Menurut saya, kebijakan pariwisata dibuat sebagai usaha memberikan kepastian pada wisatawan dan masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata, sehingga dapat memanfaatkan pariwisata kepada kepentingan dan meminimalkan efek negatif, biaya, dan dampak lainnya yang terkait. Baik, itu tadi adalah pemaparan atau penjelasan dari tugas UTS saya. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya tutup dengan mengucapkan Nama Santi dan Sahih. Om Santi 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 Om Santi. Terima kasih.